Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masih berada pada cara bagaimana melakukan self-controlling. Kita harus tahu mengapa ini perlu dan kita pun harus paham bagaimana cara bekerjanya supaya nanti kita bisa tahu solusi bagaimana menyelesaikannya hingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, yang memiliki kemampuan self-controlling yang sangat bagus. Pernah tidak Anda bertemu dengan katakanlah ular atau mungkin binatang berbisa seperti kalajengking? Apa reaksi Anda? Anda pasti akan takut dan kemudian Anda langsung bereaksi spontan. Udah ular. Ya seperti itu. Jadi kita bereaksi seperti itu, merespon dengan cepat karena itu adalah reaksi alam bawah sadar kita. Mereka menamakannya refleks. Namun reaksi seperti ini seharusnya hanya terjadi kalau misalnya ada ular, ada kalajengking, atau ada hal-hal yang berbahaya, kita bereaksi seperti itu. Nah, inilah cara kerja subconscious atau alam bawah sadar kita. Ketika hal tersebut terjadi, maka kita langsung mendapatkan rangsangan dengan mata kita melihat dan langsung sambung ke neokorteks dan langsung bereaksi. Ini kalau melihat ular. Tetapi masalahnya kalau ini ketika terjadi dengan istri, begitu istri berbuat kesalahan, sendok jatuh atau piring jatuh, langsung teriak, apa itu? Dianggapnya istri kita seperti ular yang sedang berbuat salah. Atau begitu juga ketika anak sedang nangis, tiba-tiba langsung bereaksi dari rangsangan anak yang nangis, kemudian langsung masuk ke talamus dan masuk ke amigdala dan langsung bereaksi seperti kita melihat ular kobra. Bukankah ini sering terjadi? Maka jangan heran kalau banyak terjadi perkelahian, jangan heran kalau banyak terjadi hal-hal yang mungkin pembunuhan dan seterusnya. Itu akibat dari kita tidak mampu mengendalikan rangsang kita. Ketika kita melihat sesuatu, langsung masuk ke talamus, masuk ke amigdala, dan langsung bereaksi seperti halnya melihat ular. Saya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin baik atau tidak baik, tergantung bagaimana kita mampu memanage ini semuanya. Ini bagus yang disebut dengan otak purba, di mana tujuannya adalah proteksi untuk melindungi diri apabila terjadi bahaya. Bayangkan kalau kita tidak punya talamus, kemudian Anda perbaiki, pergi ke dokter saraf, tolong matikanlah talamus ini. Bahaya. Tiba-tiba nanti begitu Anda kena paku misalnya, sedang duduk, tiba-tiba ada paku, ketusuk, apa nih ya, paku, paku baru, tembus pantatnya kena paku. Nah ini akibat dari kita tidak mau mempergunakan talamus. Talamus ini adalah sesuatu yang harus kita miliki, tujuannya untuk bereaksi atau berespon dengan cepat. Karena tanpa ini kita akan menjadi tidak punya kecepatan untuk menyelamatkan diri kita. Namun kita harus pula mampu memahami bahwa sesungguhnya ketika terjadi rangsang kemudian masuk ke talamus, harusnya rangsangan tersebut tidak langsung dibacak oleh amigdala, tetapi pindahkan dulu ke neokorteks di belakang dan baru dia merespon dan di situ berpikir normal. Namun kebanyakan yang terjadi adalah amigdala hijack. Itulah sebabnya kita harus senantiasa berzikir, kita senantiasa istighfar, kita senantiasa tumakninah supaya kita dalam keadaan senantiasa sadar, senantiasa mampu berpikir tenang ketika kita mengambil reaksi. Dan yang kedua, kita pun harus paham bahwa sesungguhnya hal-hal ini bisa kita program, kita bisa susun, bahwa alam bawah sadar kita, subconscious kita, itu terjadi akibat dari pembiasaan-pembiasaan yang membentuk diri kita. Contoh, ketika, ini true story ya, ketika ada bom di Jakarta, di Jalan Tamrin, begitu bom meledak, banyak orang lari ketakutan. Tapi ada seorang pemuda, saya ketemu dengan dia malah datang ke tempat itu. Bukannya takut, malah jalan dengan gagah. Ketika saya interview di TV, kenapa Anda seperti itu? Karena saya terbiasa nonton film, apabila ada bom, di situ saya jadi pahlawan. Lihat, apa yang terjadi? Film yang ditonton membentuk subconscious dia. Yang dilihat, didengar, dirasakan membentuk dirinya dan ketika
beng, meledak, dan dia langsung berdiri berlagak seperti seorang pahlawan. Ini adalah bagaimana kita mampu memformat alam bawah sadar kita, respon kita, bukan hanya kita pasrah seperti itu, tapi kita harus sengaja memprogramnya. Subhanallah, zikir sudah diajarkan, puasa diajarkan, dan kemudian kita harus mampu memiliki kesempatan membiarkan otak kita berpikir normal untuk senantiasa bekerja berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Bukan hanya mematikan amigdala karena itu penting, bukan hanya selalu mempergunakan korteks sadar, alam sadar, dua-duanya kita pergunakan secara tepat. Inilah yang disebut dengan emotional intelligence atau kecerdasan emosi, self control. Bagaimana kita mampu menguasai diri kita. Akhirnya, kalau kita sudah menguasai hal ini, barulah kita sadar bahwa yang terpenting bukanlah kita raja dari orang lain, tapi yang utama adalah raja dari diri kita sendiri.